Hai, kita bertemu lagi ya. Masih dalam program kesayangan kita bersama, Travel Story Katolikpedia. Setiap pasangan muda yang memadu cinta pasti berharap suatu hari nanti hubungan mereka berakhir di altar suci dengan sakramen perkawinan. Tapi, rupanya ada cerita lain untuk dua sejoli ini. Kisah tentang asmara mereka tiba-tiba jadi perbincangan di dunia maya. Cerita cinta ini datang dari seorang pastor dan seorang suster. Waduh, kisah cinta pastor dan suster? Gak salah info nih, Min? Enggak dong. Nah, daripada kamu bertanya-tanya, yuk langsung simak cerita unik mereka dalam Travel Story sesi ini ya. Pastor Jeffrey dan Suster Mary adalah dua sosok yang pernah terlibat cinta viral itu. Perjalanan cinta mereka menarik perhatian publik setelah media online Katolik ternama, CatholicNewsAgency.com, mewawancarai mereka. Jeffrey dan Mary lahir dan besar di Argentina. Masa kecil mereka sangat kental dengan ajaran Katolik. Orang tua Jeffrey dan Mary sudah sejak lama mengenal satu sama lain. Dari situlah awal perkenalan mereka. Namun saat itu perasaan cinta belum tumbuh, guys. Nope. Mereka hanya sebatas teman bermain. Beranjak dewasa, Jeffrey mulai menjauh dan perlahan melupakan gereja Katolik. Nope. Suatu hari, usai traveling ke Peru, Jeffrey berjumpa dengan Mary. Perjumpaan itulah yang mulai menimbulkan benih cinta di hati Jeffrey. Sebagai seorang pemuda, ia langsung PDKT dong. Tapi, cara PDKT pria seasal dengan Paus Fransiskus ini sedikit berbeda. Lebih menarik dan berkesan pastinya. Bukan gombalan cinta, bukan bunga mawar, juga bukan nonton bareng yang Jeffrey tawarkan kepada Mary. Jeffrey justru mengajak calon kekasihnya itu untuk berkomitmen. Komitmen untuk mempertahankan keperawanannya dan komitmen untuk menjaga harga dirinya sebagai seorang perempuan. Karena bagi pria pecinta dunia traveling ini, kehidupan religinya memang memudar. Tetapi moralnya sebagai seorang Kristiani tidak pernah luntur. Ternyata itu adalah tawaran brilian. Prinsip Jeffrey sama persis dengan apa yang selama ini terpendam di hati Mary. Kepada lelaki pujaannya itu, Mary berjanji akan menjaga dirinya hingga hubungan mereka sah di hadapan Tuhan. Wow, gaya pacaran anak Tuhan banget ya. Saya bertanya kepada Mary, apakah dia percaya pada keperawanan hingga pernikahan? Karena bagi saya, ini adalah bagian dari hukum gereja. Dia memegang prinsip hidupnya dengan sangat baik tentang kemurnian dengan iman yang teguh. Itu sangat memberikan dampak positif bagi saya. Saya bertemu dengan seorang perempuan cerdas yang tahu bagaimana mempertahankan apa yang dia yakini, ujar Pastor Jeffrey. Setelah sepakat, proses ngedet dimulai. Kala itu, keduanya masih berstatus mahasiswa. Jeffrey adalah mahasiswa jurusan hukum di Universitas Nasional di Buenos Aires, Argentina, sedangkan Mary di Universitas Nasional La Plata, Argentina, dengan jurusan yang sama. Masa pacaran mereka lebih banyak diwarnai dengan diskusi
dan terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi Katolik di kampus dan di lingkungan tempat tinggal mereka. Keduanya jarang menghabiskan waktu berduaan. Kalaupun ingin berduaan, waktu luang mereka selalu dipersembahkan untuk Tuhan. Menurut pengakuan Pastor Jefir, kekasihnya itu lebih sering mengajaknya untuk misa bareng, novena bareng, hingga berdoa rosario bareng. Aduh, zaman now ada nggak ya pacaran versi ini? Hehehe. Sementara itu, suster yang dibaptis dengan nama Trinidad Maria Guemer ini mengatakan Jefir adalah sosok yang sangat tulus. 2 tahun masa pacaran, sejuli ini bertunangan. Rencananya, usai meraih gelar sarjana, ikatan cinta mereka akan disahkan di altar Tuhan. Tapi entah mengapa pertunangan itu tak sepenuhnya membahagiakan mereka berdua. Seperti ada resah dalam hati. Waduh, bukannya harus bahagia ya? Entahlah. Oh no. Kegalauan itu muncul pasca berkunjung ke seminaris San Rafael di Provinsi Mendoza, Argentina. Sejuli ini ingin menemani kakak laki-laki Mary yang kala itu memutuskan masuk seminari. Dalam perjalanan pulang, timbul diskusi di antara mereka. Kenapa seseorang rela meninggalkan karirnya, keluarganya, kekasihnya hanya demi menjadi pastor dan suster? Sungguh tidak masuk akal. Itu keputusan gila. Tiba-tiba, diskusi itu malah mengarah ke diri mereka masing-masing. Serentak, keduanya bertanya satu sama lain. Apa yang akan terjadi jika Tuhan juga memanggil kita sebagai pelayannya? Namun, bisikan itu ditepis dengan keras. Mary dan Jefir beranggapan itu sangat tidak mungkin karena keduanya sudah bertunangan. Nope. Hal pertama yang kami katakan satu sama lain adalah tidak. Itu gila. Karena kami sudah bertunangan. Hubungan kami sangat bahagia. Dan kami juga sudah membeli perlengkapan untuk hari pernikahan nanti, kata Pastor Jefir Oliveira. Minggu-minggu berlalu, bisikan dalam hati itu terus terngiang. Setelah begitu banyak keraguan, Jefir meyakinkan hati untuk berkata jujur kepada tunangannya. Ternyata, Mary juga mengalami hal yang sama. Hati mereka sama-sama merasa tidak tenang, karena benih panggilan itu terus mengganggu. Meski begitu, keduanya masih bersikeras untuk menolak. Tak mau mengambil keputusan dan berusaha lanjut ke altar suci sebagai seorang kekasih. Namun, akhirnya penolakan keras itu berujung pada penyerahan diri. Tuhan benar-benar mengubah hati mereka. Itu adalah pergolakan batin yang panjang. Setidaknya 2 tahun. Sampai Tuhan benar-benar dengan jelas menunjukkan kepada saya bahwa diri saya sepenuhnya ingin dipakainya. Saat itu, tak ada rasa keraguan sama sekali bahwa Dia meminta saya untuk totalitas menyerahkan diri kepadanya. Cerita Suster Mary. Tahun 2008, usai menyelesaikan pendidikan hukum,
keduanya resmi masuk biara. Tepat di usia yang sama, 31 tahun, mereka resmi mengikrarkan janji suci di hadapan Tuhan. Tapi bukan janji pernikahan. Ini adalah janji setia menjadi pelayan Kristus. Pastor Jeffer ditabiskan menjadi imam di Keuskupan San Rafael, Argentina. Sedangkan Suster Mary mengikrarkan kaul terakhirnya dalam kongregasi Sisters of the Merciful Jesus, sebuah kongregasi dalam gereja Katolik yang meneruskan spirit Suster Faustina, santa yang memperkenalkan doa Koronka. Selain sebagai imam gereja Katolik, saat ini Pastor Jeffer Oliveira adalah seorang profesor di sebuah universitas dan seorang YouTuber. Ia pernah menulis buku tentang keraguan dalam menemukan panggilan Tuhan. Mantan tunangannya, Suster Mary, sekarang bertugas di Prancis Selatan di paroki Saint Laurent, Keuskupan Frejus Toulon. Mengenai kisah cinta dan panggilan hidup mereka, Pastor Jeffer Oliveira menuturkan, itu adalah anugerah khusus dan terindah dari Tuhan untuk dirinya dan mantan tunangannya. Begitu baik dan bijaksana penyelenggaraan Tuhan. Dan yang sangat saya syukuri adalah saya dan Suster Mary masih berteman baik. Dan bukan hanya kami, keluarga kami pun masih bersahabat hingga hari ini. Wow, kisah cinta yang sangat langka. Kita doakan semoga perasaan cinta Pastor Jeffer dan Suster Mary kepada Tuhan tetap abadi dan utuh selamanya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.